yang mindah setan lho ngono. Wong setan dipindah diterno jadi gendong. Lha opo setan iso mabur kok. Sampeyan gendong kengangguran sampeyan. Mending sampeyan sing digendong setan. Wah aneh-aneh kok zaman sakniki niku, Pak. Aneh-aneh. Tapi ngene masyarakat ya. Napa? Laris ngeten niku lho. Nggih. Nek masyarakat awam niku aja kok. Jenengan iso ndonga Allahumma meme wis dadi toko sampean. Apa lagi sok nyuwuk mripat loro sampe jebul-bul tambah metu ne. Astagfirullah, astagfirullah. Aneh-aneh. Dan saya ulangi, jihad ada 4 tingkat. 1, jihadun nafas. 2, jihad melawan setan. 3, jihad melawan orang kafir dan orang munafik. 4, jihad melawan kezoliman, pelaku kezoliman, kebid'ahan dan kemungkaran. Itu tingkatan jihad. Lalu bagaimana pengertian jihadun nafas ini dan 3 jihad yang lainnya? Pertama, mari kita lihat jihad melawan nafsu itu bisa dilakukan dengan 4 langkah. Ya, jihad melawan nafsu itu bisa dilakukan dengan 4 langkah. Langkah yang pertama adalah al-jihad bita'limil ilm. Jihad untuk mempelajari ilmu syar'i. Saya ulangi. Pertama, jihad melawan hawa nafsu tadi napa, Pak? Jihad untuk mempelajari ilmu syar'i. Wal hidayah, dan mempelajari petunjuk. Yang tidak lain adalah ta'limul Quran was sunnah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak lain adalah mempelajari ilmu syar'i yang ada dari sumber Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa ini menjadi letak tingkat pertama di dalam jihad melawan nafsu? Kenapa? Sebab apabila Al-Quran itu dipelajari dengan benar, apabila sunnah-sunnah Nabi niku dipelajari dengan benar, lalu ilmu itu kita dapat, kita pahami, kita yakini, itu akan merubah pola pikir kita. Itu akan merubah karakter kita. Coba ibu bapak renungkan, siapa yang menyuruh kita berubah pakaian ini setelah ngaji ini? Siapa yang menyuruh? Siapa? Apa Ustadz yang nyuruh? Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda, Ustadz Nuzul Zikr, atau siapa? Tidak, mereka membacakan. Beliau mengajarkan kepada kita tentang ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana seorang muslim berpakaian, kewajiban seorang muslim di dalam adab-adab berpakaian. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran tentang jilbabnya, tentang wajibnya jilbab. Kita ketahui akhirnya wanita yang sudah baligh dan berakal sehat, maka baginya wajib menutup auratnya berdasarkan apa? Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita ketahui, kita sampaikan ke istri kita, ya, kita sampaikan ke putri-putri kita. Makanya orang yang sudah mengkaji bab-bab ini tidak akan membiarkan istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat. Tidak akan kita biarkan. Putri kita yang sudah dewasa dinasehati. Orang pasti mengingatkan, orang tua pasti mendidik anaknya untuk memiliki rasa malu. Kenapa? Ini perintah Allah.
Jelas ini Pak? Berubah pakaian berubah. Kebiasaan berubah apa enggak? Dalam kebiasaan berubah apa enggak? Berubah Pak. Nah, dari perubahan-perubahan itulah yang kemudian muncul komentar-komentar. Laras begitu? Dulu kita kalau hari raya salaman semua makhluk. Salaman kepada semua makhluk. Kita salaman semua, laki-laki perempuan. Bahkan kalau kerabat-kerabat itu pakai cipiki. Pokoknya kerabat semua diperlakukan sama. Begitu kita ngaji, di situ ada pembahasan. Ternyata tidak semua kerabat itu mahram. Saya ulangi, tidak semua kerabat mahram. Karena tidak semua kerabat itu mahram, ada syariat yang memberikan batasan kepada kita. Kalau yang bukan mahram tidak boleh melihat bagian-bagian auratnya. Dan tidak boleh bersentuhan tanpa alasan yang hak, tanpa sebab yang darurat. Jelas nih Pak? Berubah kita. Nah, dari perubahan muncul komentar. Idul Fitri mulai. Ya, saya waktu Idul Fitri di kampung saya pertama kali yang datang orang Nasrani ke rumah. Orang Nasrani. Om, manggil saya Om begitu Pak. Dulu Pak, saya kan masih muda dulu. Om, selamat Idul Fitri gitu. Om nggih Mbak, matur suwun, ngaten kula, matur suwun. Terus ngejak salaman, saya bilang, ngapunten nggih ya. Jenengan salamannya dari Jawa aja. Oh iya maaf, sorry Om. Iya, orang muslim itu kalau bukan mahram gak boleh ya. Sorry, lo ngerti lo Pak. Iki sing Nasrani, hak saya ngomong ini hak. Nah, besok siangnya saya pulang kampung. Saya pulang kampung besoknya. Nah, di kampung sore hari itu banyak acara unjung-unjung. Biasa kita dengar. Jadi katakan salam mutlak enggak juga gitu loh. Boleh-boleh aja. Nah, yang jadi masalah apa? Yaitu tadi kuwabe njaluk napa? Salaman. Nah, mulai kita tahu ilmu. Ini masalah ini. Masalah ini. Akhirnya kita sampaikan ngapunten nggih Mbak, sing perempuan-perempuan sing gede-gede niki salamannya dari jarak jauh. Langsung kok. Nggih, mboten napa-napa. Itu langsung melerok. Ngerti melerok mboten jenengan? Mboten napa-napa. Tapi dengan mimik yang ndak enak. Lho ngoten niku keluar dari rumah, bisi orang yang di belakang gak gelem, beto aliran. Ini komentar macam-macam Pak ini Pak. Orang kalau nggak begitu itu ono sing itu kalau masih mending Pak. Oh itu beto aliran, mending. Beto madhab, mending. Saya ngomong gak niku sok suci. Niku sing gak enak iki. Ono maneh awak dhewe najis. Lho iki sing gak enak nih. Kita nggak pernah komentar demikian. Kita nggak pernah menajis-najiskan orang, ndak. Sesama kaum muslim nggak ada yang najis. Yang najis kuwi air kencing. Namun Nabi kita mengajarkan nek wong lanang wong wedok wis padha gedene, Nabi ngajarin tidak boleh bersentuhan. Ngono lho. Jelas nggih? Niku duduk golongan yang ngajarkan, bukan ustadz, bukan ulama yang ngajarkan demikian. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ngajarkan demikian. Walaupun berat hati ya tetap dilakoni karena Nabi merintahkan demikian. Sampai ada ancaman, kalau seandainya kepalamu dipaku dengan paku yang besar dari besi, itu lebih baik daripada kamu bersentuhan dengan wanita yang bukan
mahrammu. Niku Nabi yang ngomong. Duduk Ustadz Ro'o. Ya duduk Ustadz Mubarok duduk. Jelas niki? Jelas niki? Bukan Imam Ahmad, bukan imam kita, bukan Nabi yang melarang. Lah kalau Nabi melarang, nopo kula mbek sampean wani ngolehno? Sampean jawab dhewe. Loh tapi Ustadz ini kok wis sampean melok ae. Tak takoni saiki Nabi ngelarang Ustadz iki ngolehno. Sampean melok sapa? Nabi melarang, ada Ustadz membolehkan. Berarti beda apa sama? Lah saiki melok sapa sampean? Aku gak maksa lho ya. Melok-melok. Oh. Jelas nih? Tapi kalau itu bertentangan dengan Nabi, lah kira-kira ajaran siapa yang lebih benar dibandingkan dengan ajaran Nabi? Kenapa sih Pak? Pak, tidak kita pungkiri, kita ini manusia normal. Nek singgungan lanang wedok jembok-jembokan iki. Awak dhewe iki gampang nyetrum ngono lho. Jelas? Sampeyan gak usah alasan, niku tergantung hati nih Ustaz. Kucing. Nah, ilmu perkucingan nih kan. Wis gak usah dilogikakan. Allah dan Rasul yang membuat syariat, kenapa kok dilarang? Allah dan Rasul yang melarang, yang membuat manusia tahu persis mana yang harus dikerjakan. Jelas nih? Bon. Jadi ilmu kalau kita pelajari itu merubah pola pikir, merubah cara berpikir, cara hidup, gaya berubah Pak, karakter berubah dengan apa? Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita itu mempengaruhi sehingga nafsu dikendalikan dengan ilmu. Nafsu dikendalikan dengan cara sholat berubah mboten? Dieling-eling cara sholat berubah mboten? Berubah. Mulai gerakannya, doa-doanya ada sedikit banyak yang dirubah. Kita sangat hati-hati. Wudu berubah mboten? Berubah. Sampai ngapunten, buang air kecil, buang air besar, berubah apa mboten? Berubah walaupun yang dikeluarkan sama. Jelas nih? Dulu nggak pakai doa-doa menghadap kemana, yus pokoknya mancep. Sekarang kita mikir ini menghadap kiblat enggak? Doa bagaimana? Adab-adab di dalam kamar mandi bagaimana? Itu semuanya berubah. Itu setelah kita dapatkan ilmu. Itu yang pertama, jihad melawan nafsu, yaitu dengan apa? Bita'limil ilm asy-syar'i yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jihad melawan hawa nafsu adalah dengan apa? Bil amalu bih. Berjihad untuk mengamalkan ilmu yang dia dapat. Mengamalkan ilmu yang tadi pertama kita pelajari. Kenapa untuk beramal kok butuh jihad? Karena kalau nggak jihad, nggak butuh pemaksaan diri. Ilmu itu nanti medak Pak. Ilmu itu nganggur nanti itu. Ilmu tidak akan dikatakan bermanfaat kalau pemilik ilmu tidak mengamalkan ilmu tersebut. Dikatakan orang berilmu itu karena amalnya. Saya ulangi, dikatakan orang itu ulama karena amalnya. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan, laisal ilm bi kathratil hadis. Laisal ilm laisal ilm bi kathratir riwayah. Yang dikatakan ilmu itu bukan pinter ceramah, bukan. Yang dikatakan ilmu itu bukan apa?
banyak melafatkan dan hafal hadis-hadis, bukan. Laisal ilm bikathratil hadis, laisal ilm laisa bikathratir riwayah, bukan karena hafal hadis ini hadis itu, tidak. Akan tetapi kata beliau, al-ilm bikathratil khasyah, ilmu itu orang yang banyak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu orang yang paling banyak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, jadi jihad yang kedua apa? Jihad untuk mengamalkan ilmu. Ya. Setiap mengamalkan ilmu butuh jihad. Setiap mengamalkan ilmu butuh jihad. Contoh, wudu sebelum tidur butuh jihad enggak? Hah? Ada enggak di antara bapak-bapak ini? Saya enggak nyuruh ngangkat tangan, cuma di batin mawon. Ada enggak di antara bapak ibu kalau mau tidur enggak wudu? Sementara Nabi kita mengajarkan apa? Mengajarkan apa? Wudu. Salah satu sebabnya bisa jadi besok kita tidak bangun lagi. Masya Allah. Sehingga pada saat tidur kita dalam keadaan suci. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi. Bukan cuma mencuci muka, bukan cuma suci dari hadas, tapi salah satu di antara keistimewaannya adalah itu bisa merontokkan dosa-dosa kita. Oh gitu. Itu bisa membersihkan dosa-dosa kecil kita selama dosa besar dijauhi. Dosa yang dari mulut keluar bersama air kumur yang kita keluarkan. Dosa yang dari mata keluar bersama dengan tetesan-tetesan air wudhu kita. Dosa tangan, dosa kaki keluar bersama tetesan air wudhu kita. Loh, apa tidak ingin kita seringkali mensucikan diri dari dosa-dosa dengan memperbanyak wudhu? Banyak dosa-dosa kita yang kita rontokkan karena air wudhu tersebut. Ya, ini korelasi dari sebuah doa yang kita baca. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Mohon diamalkan, mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, jihad melawan hawa nafsu yang ketiga adalah ya, jihad lidakwah ilaihima. Jihad untuk menyampaikan, untuk mendakwahkan ilmu yang dia dapat dan juga amal yang sudah dilaksanakan. Ini perlu diajarkan, perlu didakwahkan. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa para ulama menyebutkan umat Islam wa ummatud dakwah. Napa Pak? Umat Islam adalah umat dakwah. Kita semua adalah dai-dainya Allah. Namun cara berdakwah yang kita sampaikan itu tidak sama yang satu dengan yang lainnya. Ya. Kita semua ini orang-orang dakwah. Dan dakwah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dakwatul ijtimaiyah. Yang kedua dakwatul fardiyah. Dakwatul ijtimaiyah, dakwah secara kolektif kata sepertinya teniki. Ya, daurah, kajian rutin, kajian tablik akbar, itu namanya dakwatul ijtimaiyah. Wonten runtutannya, harus bisa mukodimah, paling enggak. Materi yang disampaikan gak boleh serampangan, harus betul-betul terjamin ilmu yang disampaikan itu memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Gak boleh mengambil kisah-kisah yang gak karuan jeluntrungnya. Jelas sih Pak? Barangkali nanti panjenengan anak sing diundang anak TK cerita si kancil anak bedik. Kenapa Anda gak cerita Sinchan anak durhaka saja? Dari mana si kancil ini? Tahun berapa kancil membohongi buaya itu? Dia zaman berapa? Zaman abad bagaimana? Ini dikisahkan. Gak pernah ada kisah seperti itu Pak. Gimana?
Tapi itu langka, laris manis di buku-buku kisah. Si Kancil anak nakal, Kancil melawan harimau, Kancil melawan buaya, Kancil melawan ular naga. Loh, Ustadz kok ngerti? Aku mau coy. Kisah-kisah itu yang ada apa? Referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahasa kisah itu bagus, Pak. Cuma sing ono. Nah itu dakwah ijtimaiyah. Yang kedua dakwah itu fardiyah. Dakwah secara individu. Suami ke istri atau istri mendakwai suami. Orang tua mendakwai anak atau anak mendakwai orang tua. Lah begini nih Pak, dakwah suami kepada istri nggak usah pakai mukodimah. Jelas? Jangan sampai dek sini sebentar. Saya mau sedikit berikan nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki nek sampean praktek bojo sampean iku gemremet. Iki Ustaz gak payu iki. Enggak usah pakai mukot timah. Ya. Enggak usah menghafalkan. Yang jelas memberikan nasihat seperti istrinya kok belum pakai busana muslim. Coba disampaikan kepada istrinya. Istri maksudnya. Sampai ndak kepingin pakai jilbab lah. Kalau sampai pakai jilbab itu semakin anggun, semakin indah, semakin menyenangkan. Dan saya sangat senang kalau sampean pakai busana muslimin. Nah, nanti istri pakai Pak, sing dipilih jilbab cuwilik ngoten. Wis jarno ese. Sampean rambut apa? Sampean motivasi. Kasih semangat, kasih motivasi. Alhamdulillah sudah pakai yang demikian ini. Nanti diajak ngaji, tidak apa-apa dia mau ikut ngaji. Yang pede jenengan. Ini kadang-kadang ada suami istri mau ikut ngaji gara-gara jilbabnya kaya ngono, gak situ. Wajok gak mentolong dulu jilbabmu. Tolong Bu ya. Nanti kalau ada teman-teman yang masih awal, masih pemula barangkali, tolong disambut dengan cara yang sangat baik. Ya. Kalau sudah ada hadir di tengah-tengah kita wanita-wanita yang mungkin berani mau datang. Ini beberapa tempat alhamdulillah. Kami di Malang itu banyak para pemula. Bahkan ada yang celana jin. Yang penting gak pakai celana iblis. Celana jin. Datang Pak ikut dengan pakaian gaulnya. Biarkan saja, enggak usah disinggung. Dan jemput mereka, sambut mereka. Dan buat pertemuan ini menjadi pertemuan yang membuat mereka ketagihan untuk bertemu dengan Anda. Ikut caranya piye, ngoten. Paham ya? Begitu juga bapak-bapak. Barangkali ada orang yang ngapunten, masih kebul, terus ngaji. Dekati dia. Untuk menunjuk pada suatu tahap yang baik itu butuh tahapan-tahapan, dan iman seseorang antara yang satu dengan yang lain tidak sama. Saya tidak membenarkan perbuatan, cuma ada tahapan-tahapan. Jelas nih Pak? Jelas Ibu? Jadi nanti Ibu kalau ada teman-teman yang mungkin masih memula dan pakaiannya mungkin tidak sebagaimana pada umumnya sesuai dengan syar'i, kapasitas syar'i, Ibu harus langsung paham. Nggak usah ditanya, Ibu pemula ya. Kendelen sampean Ibu. Sudah harus ngerti, oh ini pemula ini. Deketi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah. Siapa namanya Mbak? Dari mana? Tinggal di mana? Sudah nikah apa belum? Punya anak berapa? Berapa gaji istri? Sama ini kenalan apa sensus? Saya masih ingat Pak, awal-awal dakwah sunnah di Sidoarjo itu, saya diundang di satu majelis taklim yang Masya Allah, ini orang-orang hijrah langsung berubah orang-orang ini. Nah terus banyak wali-wali murid dari sekolah-sekolah Islam yang di sana ikut gabung kajian itu.
Mungkin penasaran, ini orang-orang ini ngaji apa sih? Akhirnya ikut Pak. Tapi waktu berangkat itu nggak pakai jilbab dia. Ternyata jilbabnya dikesai. Enggak, jilbab yang ngapunten kalau dulu ada, tahu jilbabnya Mbak Tutut ya? Yang jilbabnya ini kan? Sing rambutnya ketok didik, nah itu rambutnya kemanten tahun 70-an. Kalau jenengan tahu kemanten tahun 70 nek akad nikah niku napa? Kudungan tapi jambule metu. Nah, dia pakai begitu. Saya biarkan. Ibu mau ikut kajian? Nggih, Pak. Monggo masuk aja. Dia bingung begitu masuk melihat orang cadaran semua. Bingung dia. Sudah masuk aja, Bu, masuk aja. Nanti jenengan akan masuk kok. Bingung katanya ngomong apa. Lah ibu-ibu niku diem semua ndelok makhluk aneh nih. Lah dia pakai parfum jeneng orang awam, Pak. Pakai parfum bleng, kan ya gak muni bleng ngono, Pak ya. Ya wis muni ngono lah. Allah, ini nyengat banget, ini awam banget. Saking kepinginnya ikut ngaji. Ada ibu mendekat. Alhamdulillah, saya bilang, ibu masih awal ya, hari baru kali ini ya, kok gak pernah ngeliat? Iya. Ibu pakai parfum ya? Iya. Kenapa? Nggak boleh itu, Bu. Itu sama dengan zina. Subhanallah. Dengan lantaran ucapan ini, ibu tersebut taubat, tidak balik lagi. Kalimatnya sadis ini, Pak. Kalimat Anda tidak salah, tapi metode Anda yang kurang tepat. Jelas ini, Pak? Sudah biarkan aja parfumnya. Biarkan. Jenengan dekati, jenengan sampaikan. Bisa nomor teleponnya, nanti tak hubungi kalau ada kajian lagi. Itu akan tertarik manakala cara bicara kita dengan mereka itu memperlakukan dan menghormati mereka. Jadilah kita itu penyebab orang mendapat hidayah. Jadilah kita itu menjadi penyebab orang masuk sunnah. Jangan kita menjadi wajah-wajah yang ngusir orang dari sunnah. Paham? Jangan dengan perkataan kita orang lari daripada tauhid. Tapi jadilah perkataan kita itu mengantarkan orang untuk mendatangi tauhid, untuk menyambut tauhid, untuk tertarik mengikuti tauhid. Jangan sampai ucapan kita justru menjauhkan orang-orang dari tauhid. Sampun? Nah, ini yang keberapa? Yang ketiga. Jihad untuk mendakwahkan ilmu dan amalnya. Diajarkan sama anak-anak, diajari anak-anaknya. Ya diajari keluarganya. Yang keempat, jihad melawan hawa nafsu adalah dengan apa? Lis-sabr. Berjihad untuk sabar. Berjihad untuk sabar. Dalam hal apa? Dalam 3 hal. Apa jihad dalam 3 hal itu? Sabar dalam 3 hal tadi. Sabar dari 3 hal yang di atas. 1, mencari ilmu. 2, mengamalkan ilmu. 3, di dalam mendakwahkan ilmu. 3 hal yang di atas tadi masing-masing memiliki kesulitan. Mencari ilmu sulit, mengamalkan ilmu sulit, mendakwahkan ilmu sulit. Maka kita butuh kesabaran untuk bertahan dalam 3 hal tadi. Sabar di dalam mencari ilmu. Yang kedua, sabar di dalam mengamalkan ilmu. Yang ketiga, sabar di dalam mendakwahkan ilmu. Inilah jihad yang pertama, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Ada berapa? Ada berapa? 4. 1, mempelajari ilmu syar'i, pelajari Al-Quran, bacaannya, lafadznya, maknanya, kandungannya, pelajari. Cari kajian-kajian tafsir. Cari. Ojo meneng ae. Cari. Yang kedua, jihad untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Yang ketiga, apa?
mendakwahkan. Ayo diajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, suami-suami Anda, ibu, orang tua kita yang gak sholat, diajak sholat. Ya, diajak ngaji orang tuanya. Dijemput kalau perlu, disambangi kalau perlu. Ya, ini 4 tingkatan jihad melawan nafsu. Yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan setan, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Karena mencari setannya angel. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana amalan yang lebih afdol untuk seorang suami antara menabung untuk membeli membeli rumah bagi istri dan anaknya, atau membantu keuangan orang tua? Sebenarnya per bulan orang tua sudah diberi uang yang insya Allah sudah lebih dari cukup. Tapi terkadang orang tua meminta lagi, sehingga mengganggu target tabungan untuk membeli rumah. Apa yang harus dilakukan? Apa suami istri belum punya rumah? Ini kayaknya belum punya rumah kayaknya. Nah, membantu orang tua wajib bagi seorang suami. Menafkahi istri dan anaknya juga wajib. Jelas ini? Nah, sekarang tinggal di mana mereka ini, keluarga ini? Apa berpisah dengan orang tua atau bersama-sama dengan orang tua? Ya. Loh, kok saya kasih rekening? Oh, pertanyaan. Tuas GR aku dah. Baik. Ya. Kalau memang belum punya rumah, ya mungkin bisa gabung dengan orang tua. Itu lebih utama sekaligus merawat orang tua. Ya. Jadi kami anjurkan, kalau memang memungkinkan, sangat dianjurkan untuk bisa bersama-sama dengan orang tua sekaligus merawat dan menjaganya. Ya. Tapi kalau mungkin ada pikiran lain, gak pernah ketemu dengan orang tua, artinya gak tahu cocok. Gak tahu cocok. Jadi tukaran tiap hari. Loh, kok bisa? Ada apa? Ini perlu duduk bareng-bareng. Perlu duduk bareng-bareng. Ya, tinggal satu rumah dengan orang tua itu tidak wajib. Namun membantu orang tua adalah wajib. Sehingga nanti boleh Anda membeli rumah tapi yang tidak berjauhan dengan orang tua. Jelas ini? Sehingga nanti kedua-duanya itu bisa ditangani dengan baik. Kenapa? Masing-masing punya hak. Orang tua punya hak, istri, anak juga punya hak. Jelas ini? Sambung jelas? Nah, kalau masing-masing dijalani nggak ada masalah nanti, Pak. Haknya masing-masing dipenuhi. Jelas ini? Nah, makanya tadi dikatakan persoalannya kan rumah persoalannya. Nah, makanya memungkinkan apa ndak untuk kumpul dengan orang tua. Kalau memang kumpul bisa, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Lah, mertua saya cerewet itu, Ustaz. Saya yang gampang puyeng. Bacakan surat sumum bukmum. Ojo Pak iki guyon, Pak. Engko mbok wacana sumum bukmum tenan. Iku nek ngene mujarobat.
Sumun bukmun iku surat Al-Baqarah iku diwaca ana kirik jogok. Nek motor-motor sampean maca mujarobat pisan, sampean disawat watu mbok kira mbok iki mbok anggap kirik ya ngono. Ya. Itu ujian kita, selama tidak mudorotnya berat, maka lebih baik kumpul dengan orang tua atau jangan berjauhan. Nah, persoalannya begini, yang mengatur jodoh itu kan bukan kita. Kadang-kadang kita dapat jodoh dengan orang-orang yang jauh. Nah, repotnya di situ. Lah di sana ternyata dia juga punya orang tua. Maka di sini Pak penerapannya nanti ketaatan istri kepada suami lebih utama. Jelas ini? Ketaatan istri kepada suami lebih utama. Cuma saya pesan kepada para suami, dalil ini jangan dijadikan anak-anak perempuan atau istri Anda terputus dengan orang tua. Sakit paham? Sakit pun paham? Jangan sampai hadis ini jadi dalil kemudian istri Anda terputus dengan orang tua. Kalau ada suami melarang istrinya untuk berhubungan dengan orang tua dan orang tua dilarang datang, maka Anda akan disiksa oleh Allah melalui kedurhakaan anak-anak Anda nanti. Soalnya zaman saiki wis musim kayak gini. Ya, mentang-mentang cukup, mentang-mentang uripe penak, wong tuane nggak boleh datang. Anda tidak akan menemukan kebahagiaan atau akan disiksa oleh Allah dengan adab berupa kedurhakaan anak-anak Anda nanti. Jelas ya niki? Nah, ini tolong dipahami. Jadi masing-masing memiliki hak, orang tua punya hak, istri punya hak, maka jangan dilakukan sepihak memenuhi hak yang lain sementara yang lain tidak dipenuhi. Ini juga tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Iki apa tulisannya, Bang? Kalau nulis jangan sulit, menyulitkan orang lain itu dosa. Iki apa kaki diwaca ya? Ada bisa? Coba. Ini bagaimana? Apa niki, Pak? Mendapat amalan jihad. Bingung saya. Enggak, sampean mau membacakan atau tanya? Oh, tak pikir macaanmu. Sebentar ini dulu. Isa maca ora nek iso gak iso diwaca sik. Bagaimana mendapat amalan jihad setara dengan jihad berperang? Apa? Bagaimana mendapat amalan jihad setara dengan jihad berperang yang ada syafaat buat keluarga? Yang ada Syafaat buat keluarga. syafaat berkeluarga itu gimana maksudnya? Ini tambah bingung aku. Mungkin jihad amalan jihad mendapat syafaat. Sampean malah bingung pisan. Mungkin amalan-amalan di keluarga, ya berbuat baik dengan keluarga yang nanti setara dengan apa? Jihad perang gitu mungkin ya. Ini mungkin. Salah dhewe nulis angel. Wallahu alam, ya wallahu alam. Jadi gini, jihad perang itu jihad yang paling utama, Pak. Ya. Adapun amalan-amalan yang memiliki nilai jihad itu banyak. Contoh apa? Thalabul ilm itu diartikan apa? Jihad oleh Nabi SAW. Mencari ilmu itu pahalanya seperti orang berjihad. Menyampaikan ilmu juga setara dengan orang yang berjihad fisabilillah. Ya. Istri dengan sabarnya
merawat suaminya, melayani suaminya dengan segala bentuk kekurangan, itu juga memiliki nilai jihad. Dan di situ jihadnya para wanita. Ketika dia tinggal di rumahnya, melaksanakan tugas-tugasnya, itu memiliki setara dengan jihad. Jelas ini. Begitu juga tentang syahid. Orang yang mendapat pahala syahid banyak. Bukan cuma perang mati di jalan Allah saja. Melahirkan. Mati karena melahirkan, maka itu merupakan jihad. Makanya ibu-ibu kalau mau melahirkan gak usah takut. Ya, bapak-bapak siap cari laki kok. Gak usah takut, mati itu jihad. Itu syahid. Mati tenggelam, mati terbakar, mati keruntuhan bangunan, ya. Kemudian apa? Mati di dalam membela hak yang direbut orang lain. Nah, itu termasuk kalau kita mati membelanya, itu masuk mendapatkan syahid. Ya. Terus karena penyakit perut, penyakit virus, ya. Nah, ini kita akan dapat syahid kalau kita ditakdirkan meninggal dalam kondisi seperti itu. Ya. Tapi kalau nanti satu misal bapak-bapak ibu-ibu mandi bareng, istri tenggelam, ya tulungan. Aja wis gak apa-apa Dek, kon syahid ngono. Iki wong lanang yo diruqyahi. Ya, tulungan. Aja dibiarkan, aku ingin istriku mendapat syahid. Sampeyan perlu dicurigai. Cuma perawatannya tidak sama dengan orang yang syahid ketika perang. Sakit dipaham ini? Orang yang syahid karena perang, nggak usah dimandikan, nggak usah dikafani, nggak usah dimandikan. Tapi kalau jenengan tenggelam, terbakar, atau yang tadi disebutkan, maka tetap perawatan sebagaimana pada umumnya mayat. Sakit dipaham ini ya? Nah, cuma saja derajatnya kita mendapat pahala syahid. Nah, syahid itu nanti bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi syahid itu adalah jihad karena Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Jadi kalau tujuan utama jihad adalah untuk melakukan kesyirikan. Nah, sementara di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berperang melawan Khawarij. Apakah termasuk jihad? makanya tadi kita sampaikan jihad itu macam-macam. Jelas ya? Jihad Rasulullah ketika awal di kota Mekah, jihad dengan apa? Jihad dengan apa? Jihad dengan ilmu, disebut dengan jihadu ilmiyah. Jihad ilmiyah. Pun jelas? Nah, jadi jihad melawan ilmu. Orang mengaji, menjihad apa? Jihad apa? Jihad untuk menata diri kita ini. Jihad melawan hawa nafsu kita dengan ilmu, dengan mengamalkan ilmu. Ini juga masuk jihad. Nah, adapun jihad yang tadi disebutkan, inti dasar jihad qital, inti dasarnya adalah untuk menyelamatkan ini dari kesyirikan. Itu bukan menafikan jihad-jihad yang lain. Saya paham? Tidak menafikan jihad-jihad yang lain. Nanti kan ada jihad melawan kezaliman, ada jihad melawan apa tadi? Kemunafikan, ada jihad melawan setan, ada jihad melawan kemungkaran. Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi inti dari awal disyariatkan jihad oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada jihad untuk membersihkan kesyirikan. Itu puncaknya. Saya paham? Dengan tahapan-tahapan jihad yang bermacam-macam tadi. Saya kira cukup sampai di sini kajian kita pada pada kajian kita kali ini. Semoga apa yang bisa kita sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Oh, ini ada tambahan pertanyaan satu.
Kalau mau mendakwai tapi nggak pede, Ustadz bagaimana? Mendoakannya. Jelas ya? Mendoakannya. Dan ngapunten Ibu, barangkali kita ingin mendakwai tetangga. Satu ya, sepesen saya, berangkatnya jangan dari kebencian. Berangkatnya adalah ingin tetangga itu mendapat taufik dan mendapat kebaikan dari Allah. Kalau berangkatnya dari lihat, oh iki beto, anu ini beto, berangkat dari kebencian, nanti bisa berubah menjadi cacian. Tidak lagi berupa nasihat. Sakitipun pahami niki. Nah kalau nggak pede Ustadz, ya ojo dipaksa daripada kok menggak-menggok ngalor ngidul. Jangan dipaksakan. Lalu bagaimana? Sampaikan di dalam doa. Doakan orang-orang yang akan kita. Tapi kalau mendakwai anak kan pede toh. Mendakwai mantu kan pede. Nek mendakwai besan mungkin nggak pede. Ya. Nah, doakan saja kalau begitu. Atau nah, kita bisa punya buletin. Ada buletin kirim atau apa? Kajian-kajian 5 menit ustadz-ustadz kita itu. Kan ada itu 10 menit nasihat, nggak membosankan. Kirim ke mereka hal-hal yang sifatnya pemula. Anda bedakan pemula dengan yang sudah mulai. Kalau pemula jangan yang serem-serem. Jelas ini ada tahapan-tahapan di dalam menyampaikan materi ya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita akan bahas metodologi dakwah supaya tepat seperti sasarannya. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.